Hari ini menyaksikan pernikahan adik yang baru terselenggara tadi jam 9 itu seperti apa? Aku pribadi terima kasih untuk semuanya yang sudah mendoakan, mensupport adik saya. Dan ini menjadi hari yang spesial yang pasti buat Thorik, buat Aal. Dan aku pribadi mendoakan yang terbaik. Semoga Thorik bisa menjadi imam yang baik untuk Aal, bisa menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, dan Aal juga bisa menjadi istri yang baik dan terus mensupport satu sama lain dikala suka dan sedih gitu. Kata ngasih kado apa buat Thorik? Ada deh. belum apa, masih dibungkus dulu kadonya. Perjalanan cinta mereka seperti apa sih Bang? Apalagi kan Aal sendiri sama Aurel kan mungkin sahabatan dari SD nih. Nah, emang dijodohkan abang kata Aurel sendiri atau emang dia dua-duanya tuh klik sendiri nggak sih Bang? Nggak ada sih, nggak ada yang jodoh-jodohin ya. Aku tuh dari awal juga bilang sama Thorik kayak gini, aku itu cuma bisa support aja gitu kan, pilihan selalu ada di tangan dia gitu ya. Dan ya sampai hari ini berjalan begini terus udah sampai akad ya, insya Allah mungkin itu jalannya lah buat mereka berdua gitu kan. Jadi aku sih pribadi nggak bisa ngatur jodoh orang, nggak bisa ngatur hubungan cinta orang, hubungan rumah tangga orang, nggak bisa. Dari keluarga pun kayak gitu kan, maksudnya terserah anaknya, Terserah anaknya, tipe-tipe dari iya, keluarga. benar. Tadi Presiden Jokowi jadi saksi, itu gimana? Alhamdulillah saya pribadi berterima kasih ke Bapak Presiden dari nikahan saya, sekarang kasih nikahan adik saya. Bapak Presiden selalu mendukung, mensupport dan mendoakan. Terima kasih banyak. Dan mungkin nanti adik-adik saya juga kayaknya jadi iri ya, pengen Bapak juga. Tapi saya senang banget sama support doanya. Dan ya begitu. Atau permintaan dari Presiden permintaan dari Mas Thorik sendiri? Itu nanti perlu aku koordinasikan lagi ya, permintaan siapa. Aku udah salah jawab. atau kalau boleh nggak sih Kak, ada yang bisa ngikutin kemana-mana gitu? Ya pastilah, namanya abang. Jadi Thorik ini termasuk yang di 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu selalu nempel aku gitu ya. Dia tuh kayak perangkonya aku lah gitu, dimana aja, kapan aja. Even misalnya nih aku kerja keluar kota, nah itu dia minta ikut bang, yuk ikut, ayo gas. Kadang-kadang walaupun misalnya kadang-kadang ya bayarannya seadanya, atau kadang-kadang nggak ada bayarannya, kalau itu yang diundang aku, yang penting ada Thorik, dia ikut gitu. Mungkin di situ aku ngeliat dia memang tipikal anak yang ingin belajar terus, dan dia pengen apa aja yang abangnya kerjain dia pengen juga. Ya selama itu positif, aku juga seneng lah kalau dia mengikuti suatu hal yang positif. Kayak dia pengen bikin usaha, dia pengen berkembang di sosial media, dia juga mungkin ini sampai tempat nikahnya aja sama saya, saksi nikahnya juga sama, terus tim acaranya sampai wedding organizer-nya juga sama saya. Jadi saya ngelihat dia itu benar-benar ngikutin saya banget gitu. Bahkan sampai ke settingan bunganya, aku lihat ini kan nikahan aku dulu ya, sama juga gitu. Jadi aku tahu banget dia itu benar-benar kayak tempelannya aku lah gitu. Jadi aku pribadi kalau ditanya ngerasa kehilangan pasti, karena aku main apa aja di 5 tahun terakhir sama dia gitu. Main, manggung, terus even kalau ada hari Sabtu Minggu dia pasti ikut. Dulu aja sampai aku honeymoon kemana ya, keluar kota gitu, dia ikut juga. Dia ikut juga dari aku honeymoon juga. Jadi namanya abang pasti kehilangan, tapi ya beginilah rumah tangga. Ya. Atau Kak, kalau boleh tahu nih, sempat nggak sih Thorik sama Aul itu ketemu khusus dengan kamu gitu untuk menjelang hari H ini? Ya gini ya, aku tuh kalau pernikahan kan aku bukan bapak ibunya ya, jadi aku bukan harus minta restu sama aku gitu. Nggak, karena kedekatan tadi. Oh iya, kalau pertemuan sih nggak harus ada pertemuan tentang sesuatu pun. Kita kayak bisa ada acara ulang tahun siapa, ketemu di acara siapa, itu selalu ada ketemu gitu. Tapi ya kita juga bukan tipikalnya gimana jadi kamu serius nggak atau apa, enggak lah, lebih ke santai, lebih ke ngobrol dari hati ke hati gitu aja sih. Atau ini kan Thorik melangkahi dari kakak-kakaknya ya. Itu untuk itu ada apa mungkin nggak sih? Ya, melangkahi. Oh, melangkahi ya. Nah, jadi gimana jawabannya? Maksudnya tuh ada yang dikasih atau enggak gitu ya? Langkah atau apa gitu. Setahu aku sih dia nggak ngasih apa-apa ya ke yang dilangkahin. Tapi kalau aku pribadi sih
di dalam agama kan boleh aja ya, gak ada larangan gitu kalau adik menikah lebih duluan ataupun kakaknya lebih duluan gitu. Maksudnya ya selama siapa yang udah ada jodohnya, udah ada lawannya istilahnya ya menikah gitu ya. Kenapa nggak dipercepat Gitu. Ini nggak tahu nih mereka berdua juga, kalau mereka ketemu duluan kelangkah lagi kakaknya kan. Harapannya mungkin setelah Torik siapa lagi adik Atang mungkin yang akan Rencana Fateh ya. Anak kenapa ngompatin banyak orang dong? Iya, Anak hadiahnya, anak hadiahnya banyak itu nanti. Iya, ini mau. Ya kita lihat aja ya nanti ya. Jadi kita lihat aja lah, nanti belum ada, mereka masih jomblo ya. Jonas belum ngenes. enggak, Jadi mereka masih jomblo. Kalau aku pribadi nggak ada, maksudku nggak ada larangan lah kalau adik ngelangkain kakaknya. Alia juga kalau nggak salah ya, katanya dia ngelangkain kakaknya juga. Ya coba dikoordinasikan, ditanyakan langsung ke orangnya sih, aku nggak tahu jawabannya apa. Kan perbedaannya mungkin ketika Bapak itu tidak untuk kumpul gitu kan. Hanya tuh momennya tuh semuanya dan kumpul semua gitu. Berarti di sana seperti apa? Ya namanya rezeki orang kan beda-beda, mungkin kita waktu itu ada halangan atau apa ya, kita ya kalau ditanyain ya bagaimana ya, semua anak punya rezekinya masing-masing. Jadi saya pribadi pun gak harus ya cemburu buta atau sampai nggak mau datang atau apa, ya enggak lah, sebagai abang kita support, harus itulah. Waktu mengatakan kita juga full support dari online, dari semuanya, dari baju kita udah full support juga waktu itu, cuman halangan aja. Jadi ya kita yang penting semua lancar. Sekarang udah ada Amina, ada Azura. Kalau ditanya anak nggak ada orang tua, pernikahan semua orang pasti pengennya ada, tapi kan kalau memang ada keadaan yang belum bisa gitu ya, kita harus bisa menerima gitu. Jadi insya Allah lah kita semua nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja gitu. Amin. Oke. Terus terakhir dong Kak, apa deg-degan nggak tadi ngeliat Torik pengen ijab kabul? Kan Ya kalau namanya abang deg-degan nih, dia gimana nih ngomongnya, ternyata dia lancar, lugas, Cepet lagi ya. dan cepet banget. Emang kayaknya udah ngebet ya. Enggak gitu, dia udah latihan. Oh udah latihan. Udah Kan latihan. Jadi mungkin dia udah semangat banget nih. Semangat. Gitu. Jadi Bismillah lah, kita doakan bersama yang terbaik, dan akadnya sudah lancar. Mereka mau lanjut ke resepsi, semoga semangat terus sampai malam. Yuk doain kita ya guys. Foto bertiga. Foto ya, udah tinggal foto ya. 1, 2, 3. Kiri Bapak kiri.